Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penggemar matematika, bertemu lagi dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Saat ini kita coba melanjutkan materi kita di video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang gradien garis singgung kurva, ya. Di mana gradien garis singgung kurva itu kita ingatkan kembali, itu merupakan turunan pertama dari kurva tersebut, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk poin keduanya dengan judul fungsi naik dan fungsi turun. Oke, ya. Ini sekali lagi judulnya adalah fungsi naik dan fungsi turun. Oke. Kita perhatikan ada sebuah grafik fungsi yang saya lukiskan di belakang saya ini, ya. Kita coba perhatikan sama-sama. Kita lihat di sini. Saya mempunyai sebuah grafik fungsi y sama dengan fx, gitu ya. Nah, pada grafik y sama dengan fx ini saya letakkan beberapa buah titik. Yang pertama adalah titik A di sini dengan absisnya aksil di bawah, ya. Kemudian ada titik B yang merupakan titik puncak dengan absisnya adalah B kecil. Kemudian titik C juga merupakan titik puncak tapi berada di bawah dengan absisnya adalah C kecil. Dan titik D dengan absis D kecil. Oke, nah kita perhatikan di sini. Saya mempunyai beberapa interval. Saya batasi intervalnya misalnya dari A ke B, absisnya ya, dari B ke C, dan dari C ke D. Kita lihat dari A ke B. Anda perhatikan bahwa dari A ke B itu grafiknya naik. Grafiknya naik, ya. Sekali lagi, grafiknya naik. Nah, antara titik A dan titik B, ini saya letakkan sebuah titik. Yang ini, sebuah titik. Kemudian kita buat garis singgung di titik itu. Kita lihat bahwa garis singgungnya itu miring ke mana nih? Miring ke sebelah kanan. Oke? Garisnya miring ke sebelah kanan. Artinya apa? Kalau Anda ingat kembali materi SMP, kalau sebuah garis miring ke kanan, maka gradiennya positif apa negatif? Kalau garisnya miring ke kanan. Iya, bagus ya. Berarti gradiennya positif. Artinya, dari titik A ke titik B, kurva itu kan naik. Ya kan? Kurva itu naik. Dan gradiennya tadi positif. Berarti, gradien sepanjang ini bernilai positif. Jelas ya? Gradiennya positif, di mana gradien merupakan turunan pertama dari fungsinya. Oke, saya tandai di sini positif. Ya, kelihatan ya. Nah, sekarang kita lihat dari B ke C. Oke, dari B ke C. Saya kasih sebuah titik sampel saja, yaitu titik yang ini. Nah, kemudian di titik ini saya buatkan sebuah garis singgungnya. Dan kita lihat garis singgungnya adalah ini. Garisnya miring ke kiri. Nah, Anda masih ingat kembali waktu di SMP ya? Karena gradien itu kan kemiringan garis. Karena dia garisnya miring ke kiri, berarti garis itu mempunyai gradien yang negatif, betul. Gradiennya negatif. Di sini juga kalau kita letakkan titik, kita tarik garis, garisnya miring ke kiri. Berarti gradiennya negatif juga. Artinya antara titik B dan titik C ini, kalau kita buat titik-titik dan kita bikinkan garis singgungnya, maka semuanya akan miring ke kiri. Artinya apa? Gradien garis singgung di situ bernilai negatif. Oke, saya tuliskan ya. Negatif di sini. Nah, dengan cara yang sama antara C dan D, kalau kita buatkan sebuah titik, kemudian kita buat garis singgungnya, maka garis singgungnya akan miring ke kanan. Kenapa? Karena dari C ke D fungsinya naik. Grafik fungsinya naik sehingga gradiennya positif. Positif. Nah, sini positif. Jadi di sini kita punya interval antara A dan B itu naik. Berarti gradiennya positif. Artinya apa? Turunannya di sana juga positif. Oke. Sekarang antara B dan C itu turun dan garis singgungnya miring ke kiri. Artinya apa? Gradien di sepanjang interval itu bernilai negatif. Dan yang ketiga, antara C dan D, ini grafiknya naik. Grafik fungsinya naik.
gradien garisnya itu positif karena garisnya miring ke sebelah kanan. Nah, sehingga dari keterangan tadi itu kita bisa menyimpulkan apa hubungan antara gradien, turunan, serta fungsi naik dan turun. Gitu. Apa coba kira-kira? Ada yang bisa? Hubungan antara gradien dan fungsi naik dan fungsi turunnya. Oke? Oke ya, kita tulis bersama ya. Yang ke satu. Nah, kita lihat di sini bahwa gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx pada video sebelumnya itu adalah M, dan M itu adalah DY/DX, atau M itu adalah F aksen X atau turunan pertama dari kurvanya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, suatu fungsi akan naik itu jika gradien garis singgung di sekitarnya itu bernilai positif. Ya, sehingga di sini grafik akan dikatakan naik itu jika F aksen X-nya positif. Kalau positif, lebih dari 0 apa kurang dari 0? Positif. Iya, lebih dari 0 ya. Lebih dari 0. Dia positif berarti. F aksennya atau gradiennya. Sebaliknya, fungsi akan dikatakan turun. Fungsi akan dikatakan turun atau interval fungsi itu turun itu jika F aksen X-nya atau gradiennya atau turunannya itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 atau negatif ya. Oke, kurang dari 0 atau negatif dia. Nah, sekarang kita lihat di puncak, di B dan di C. Di titik B dan di titik C, kalau kita buat garis singgung ini. Iya, ini juga. Iya. Dia tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, tapi sejajar dengan sumbu X. Masih ingat tidak? Gradien garis singgung atau gradien suatu garis yang sejajar dengan sumbu X. Nilainya gimana? Iya, betul. Nilainya adalah 0. Nah, di titik itulah kita sebut bahwa titik itu adalah titik perubahan dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif. Dari naik ke turun atau dari turun ke naik. Itu namanya titik stasioner. Sekali lagi, titik stasioner itu adalah titik perubahan, pergantian dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif. Di situ stasioner ya. Jelas ya? Di mana gradien garis singgung di sana bernilai 0. Jadi, yang ketiga, dia akan stasioner ya. Stasioner ini apabila turunannya sama dengan 0. Nah, jadi batas antara naik dan turun itu terletak di titik stasioner. Oke, itulah ya. Jadi suatu fungsi dikatakan naik, saya ulangi, apabila turunannya lebih dari 0 atau positif. Suatu fungsi dikatakan turun jika F aksen X-nya kurang dari 0. Dan fungsi itu akan stasioner, tidak naik tidak turun, atau puncaknya atau bukitnya ya, itu jika F aksen X-nya sama dengan 0. Oke, itu ya teori tentang fungsi naik dan fungsi turun. Bagaimana? Ya, silakan Anda pahami ulang. Oke ya. Kita lihat ada contoh. Di sini saya tuliskan beberapa buah contoh soal. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari kurva berikut. Saya tuliskan 3 buah contoh soal ya. Kita coba bahas. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari kurva berikut ini. Yang pertama, Fx sama dengan E kuadrat dikurangi 8x ditambah 7. Kita coba jawab ya, bersama-sama. Oke, kita coba jawab. Untuk nomor 1,
Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 8X ditambah 7. Itu yang pertama. Triknya yang pertama adalah tentukan dulu stasionernya. Tujuannya apa? Untuk melihat batas di mana dia naik dan di mana dia turun. Jadi langkah awal adalah kita cari stasionernya, di mana turunannya di sana bernilai 0. Oke ya, sekali lagi apanya? Stasionernya ya. Oke, stasioner. Saya singkat saja start ya. Stasioner itu saya tulisnya start saja. Stasioner artinya apa? Turunannya sama dengan 0. Berarti F aksen X sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Oke. Nah, kita turunkan. Turunan dari E kuadrat apa? Oke, 2X ya. Berarti 2E. Turunan dari 8X. 8 berarti dikurang 8. Dikurang 8 sama dengan 0. 2X dikurang 8 sama dengan 0. Dari sana apa yang bisa kita perbuat? Mencari nilai X, yaitu batas antara naik dan turunnya. Jelas ya? Oke, 2X dikurang 8 sama dengan 0. Wah, dari sini kita coba ya. Saya geser sebentar. Oke. Nah, sini ya. Dari sini kita peroleh 2E sama dengan, ini pindah ya, 8. Sehingga X-nya sama dengan, kalau 2X sama dengan 8, berarti X-nya, ya, betul ya. X-nya adalah 8 per 2, atau X-nya adalah 4. X-nya 4. Kita punya batas antara naik dan turun adalah 4. Absisnya 4. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Kita buat intervalnya, kita buat garis bilangannya, ya, di mana batas antara naik dan turunnya adalah angka 4. Oke, kita lanjut ya, kita hapus yang ini. Ya, kita lanjutkan, kita punya angka 4 ya. Nah, jadi angka 4 ini merupakan batas antara naik dan turunnya ya. Ya. Oke, sini ada angka 4. Ini adalah garis turunan nih ya. Garis turunan namanya. Situ ada angka 4. Nah, tinggal kita tandai di mana dia positif, di mana dia negatif. Nah, dulu pada saat Anda belajar tentang pertidaksamaan ya, atau pertidaksamaan linear atau pertidaksamaan kuadrat, untuk melihat di mana positif dan di mana negatifnya, Anda mengecek bilangan-bilangan itu ya. Misalnya sini 4. Nah, kita cek di sini atau cek di sini. Cek angka 0. Angka 0 kan di sini kan? Kita masukkan ke garis turunan angka 0. Apakah di sana bernilai positif atau negatif? Kita lihat saja. Nah, ini turunannya. Ya. 2X dikurangi 8 sama 0. Kita masukkan. 2X kurangi 8, X-nya 0. X-nya 0. Jadi kalau X-nya 0 berarti menghasilkan angka minus 8. Berarti negatif ya kan? Berarti di sini negatif. Gitu kan? Berarti karena ini batas antara naik dan turun, berarti di sini dia positif. Nah, kita lihat kalau dia negatif berarti turun, kalau dia positif dia naik. Nah, sehingga interval fungsi naik. Nah, interval fungsi naik kan di sini. Yaitu dari 4 ke sebelah kanan. Berarti gimana tuh? Interval fungsi naik. Yaitu X ke kanan. Iya, lebih dari 4. Itu naik dia. X lebih dari 4. Dan interval fungsi turun, itu X-nya dari 4 ke sebelah kiri. Kurang apa lebih? Kurang dari 4. Nah, ini jawabannya. Jadi untuk nomor 1, interval fungsi naiknya dari 4 ke atas. Ya, dari ke 4 sebelah kanan. Kalau turun berarti dari 4 ke sebelah kiri. Ya, jadi mudah sekali. Jangan lupa, Anda lihat positif dan negatifnya dari fungsi turunannya.
Kita bikin garis turunannya. Dari sana bentuk interval. Gimana cara menandai positif negatif? Ini yang sering membingungkan ya. Biasanya itu melihat angka, mengecek angka. Nah, di sini saya kasih trik yang sangat gampang sekali. Kita lihat, saya kasih trik ya. Anda lihat fungsi turunan. Lihatlah tanda koefisien yang variabelnya pangkat tertinggi. Itu. Saya ulangi. Lihatlah tanda koefisien variabel yang pangkatnya paling tinggi. Di mana? Di turunan. Kita lihat. Di sini turunannya 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Pangkat tertingginya adalah 1. Apa tanda koefisien x pangkat tertingginya? Positif. Maka mulailah dari sebelah kanan. Ulangi, mulai dari sebelah kanan, tandai positif. Ini. Ya, ini. Positif. Dari sebelah kanan. Tandai positif. Ini adalah batas antara positif dan negatif. Berarti dia negatif. Kita nggak usah ngitung. Nggak usah nyari, mengecek bilangan. Nggak usah. Itu aja caranya ya. Oke, kita terapkan ke nomor 2. Kita coba nomor 2 ya. Ya, nomor 2. Nomor 2, Fe sama dengan sepertiga E pangkat 3 ditambah 3E kuadrat ditambah 8E dikurang 2. Itu. Tentukan di mana interval fungsi naik dan fungsi turunnya. Oke. Pertama jangan lupa apa dulu? Stasioner ya. Cari turunannya dulu sama dengan 0. Oke, stasioner. Stasioner F aksen X sama dengan 0. Yuk kita turunkan. Turunan dari sepertiga X pangkat 3 ya. Berarti ini 3 kalikan ke sepertiga. 3 kali sepertiga. Iya 1 ya. Berarti tinggal X pangkat 2 ya. Karena pangkatnya berkurang 1. Saya ulangi. 3 kali sepertiga itu 1 ya. 1. X pangkatnya berkurang 1. Jadi 2. Oke, ditambah. Ini turunan dari 3E kuadrat. Ini 2 kalikan ke 3 ya. 2 kalikan ke 3. Oke. 2 kali 3 berapa? Ya 6E. Pangkatnya berkurang 1. Tinggal 1. Iya. Oke. Ditambah. Turunan dari 8X. Turunan dari 8X. Buang aja X ya. Jadi 8. Iya. Dikurangi 2. Turunan dari 2. Turunan dari sebuah konstanta. Itu 0. Maka diperoleh E kuadrat ditambah 6X tambah 8 sama dengan 0 ini. Syarat stasioner turunannya sama dengan 0. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita cari batasnya. Wah, ini kepersamaan kuadrat nih. Persamaan kuadrat. Nanti dalam video khusus akan saya jelaskan bagaimana cara memfaktorkan yang gampang ya. Untuk saat ini saya anggap Anda sudah bisa memfaktorkan. Oke? Bagi Anda yang masih belum bisa, nanti saya akan khusus membuat video bagaimana cara memfaktorkan yang gampang, berapapun koefisiennya ya. Sementara ini saya anggap Anda sudah bisa memfaktorkan. Oke, kita faktorkan ya. Kita faktorkan E kuadrat tambah 6X tambah 8. Ini masih ingat mungkin pakai metode ini sama dengan 0 ya. E kuadrat berarti ini E kali dengan X. Ini 6, ini 8. 8 itu berapa kali berapa kan gitu ya. Berapa kali berapa yang jika dijumlahkan hasilnya bisa 6 ya. Iya betul ya. 2 dikali 4. Itu 2 kali 4 kan 8. Nah biar 6 positif berarti harus ditambah 2. Sini ditambah 4. 2 ditambah 4 itu 6. Oke, maka selesai memfaktorkan. Nah dari sini diperoleh X1 nya adalah, kalau sini positif tentunya berarti X1 nya negatif ya, atau X2 nya kalau sini positif 4 berarti di sini negatif 4. Dapatlah sudah kita batas antara naik dan turunnya. Langkah berikutnya kita buat garis turunan ya, buat garis turunan. Nah ya, ini garis turunan. Kemudian letakkan batasnya, itu min 2 dan min 4. Mana yang lebih kecil? Negatif 2 apa negatif 4? Negatif 4. Berarti di sebelah kiri. Oke, sebelah kiri ada negatif 4.
Sebelah kanannya ada negatif 2. Nah inilah. Berarti ini ada 3 daerah nih. Ya, ada 3 daerah. Ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Atau boleh dibalik. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Enggak apa-apa. Tinggal ditandai. Mana yang positif, mana yang negatif. Kita pakai cara yang gampang tadi. Apa? Lihat tanda koefisien X yang pangkatnya tertinggi. Tandanya. Kemudian mulai tandai dari sebelah kanan. Jelas ya? Nah, kita lihat nih turunan. X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama 0. Apa tanda variabel yang paling tinggi pangkatnya? Tandanya apa? Sini. Positif. Berarti mulai dari sebelah kanan bertanda positif. Dari sini positif. Ya. Ini batasnya sini negatif. Oke? Ke sini positif. Jadi di sini positif, negatif, positif. Berarti di sini naik, ya kan? Naik, di sini turun. Di sini naik. Tinggal kita buat intervalnya, ya. Kita buat intervalnya. Ini mudah sekali. Jadi sekali lagi Anda cukup melihat tanda dari koefisien X yang pangkatnya tertinggi. Oke? Ya, sekarang kita tulis intervalnya ya. Di mana dia interval fungsinya naik dan di mana dia turun. Oke, ya. Hapus ini. Ya, jadi di sini kesimpulannya interval fungsi naik. Fungsi naik. Nah, kita lihat interval fungsi naik ya. Ini interval fungsi naik. Yaitu dari min 4 ya. Ini dari negatif 4 ke sebelah kiri atau dari negatif 2 ke sebelah kanan. Ulangi ya, yang naik, yang naik. Yang positif ya, kita lihat yang positif. Dari negatif 4 ke sebelah kiri atau dari negatif 2 ke sebelah kanan. Atau ya, kita tulis di sini interval fungsi naik dari negatif 4 ke sebelah kiri. Artinya apa? E ke sebelah kiri kurang dari negatif 4 atau jangan lupa atau ini dari negatif 2 ke sebelah kanan. Berarti X-nya lebih dari negatif 2. Nah, itu interval fungsi naik. Ya, oke. Dan yang kedua interval fungsi turun. Berarti kita lihat yang negatifnya ya. Nih, yang negatifnya itu antara negatif 4 dan negatif 2. Kalau tadi dari negatif 4 ke sebelah kiri yang naik atau dari negatif 2 ke sebelah kanan. Nah, kalau yang turun antara negatif 4 dan negatif 2. Berarti nulisnya di antara ya. Berarti ini antara negatif 4 dan negatif 2. Inilah cara menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Oke, di sini ada nomor 3. Silahkan Anda coba ya sendiri. Sekali lagi, terutama untuk menandai garis turunan, tandailah mulai dari sebelah kanan. Dengan tanda apa? Tanda koefisien variabel X yang pangkatnya paling tinggi. Mulai dari sebelah kanan. Jangan lupa, dari sebelah kanan. Bergantian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.